Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Dumai. Jadi kami ada tugas dari dosen kami untuk menanyakan atau mewawancarai Bapak Taufik Hidayat dari instansi Dinas Kominfo Kota Dumai. Jadi ada dua yang kami tanyakan. Yang pertama, fungsi-fungsi pengolahan SIM. SIM itu adalah sistem informasi manajemen. Yang kedua adalah SIM itu dapat menghasilkan apa aja keluaran dari SIM. Jadi saya akan, apakah Bapak bersedia untuk menjawab pertanyaan dari kami? Siap, bersedia. Ya, kalau itu tanpa mengulur-ulur waktu lagi, saya akan menanyakan pertanyaan pertama. Yang pertama, apakah di instansi ini ada menggunakan sistem pengolahan transaksi? Jika ada, bagaimana cara mengolah transaksi yang terjadi di sistem kantor ini? Jadi untuk diketahui dulu, kalau di Diskominfo tuh, Diskominfo tuh ya memang kan dinas komunikasi informatika. Nah yang diurusnya itu bukan cuman untuk Diskominfo aja. Jadi yang diurusnya itu satu Kota Dumai. Jadi kalau terkait SIM ya pasti ada dan banyak. Karena bukan cuma untuk mengurus Diskominfo, jadi ada untuk mengurus dinas, anggaplah macam dinas badan kepegawaian, kemudian nanti dinas mana lagi ya, dinas, dan terutama untuk surat menyurat lah, salah satu contoh surat menyurat tuh kita menggunakan sistem namanya iOffice. Jadi setiap dinas, mau dinas manapun, PU, RSUD, kepegawaian, capil dan lain-lain, sosial itu bersurat antar dinas, antar masing-masing instansi itu pakai sistem. Nah di situ layanannya meliputi SIM kepegawaian, kemudian di situ nanti ada absensi dan lain-lain lah. Intinya banyak, jadi bukan cuma satu, karena yang diurus tuh satu Kota Dumai. Terima kasih. Jadi ada pertanyaan kedua, yaitu memelihara file story. Pertanyaannya itu, apakah di sini ada memelihara file story yang bakalan digunakan untuk kedepannya, untuk ke masa depannya, untuk memperbaiki dari sistem tersebut? Jadi kalau untuk file story itu mungkin lebih kita kena arsip. Arsip, kalau sistem khusus untuk arsip itu tak ada. Sistem khusus untuk arsip itu tak ada. Tapi semua manajemen yang dibuat itu kita sudah ngarah ke arsip, tapi versi ibaratnya versi lokal atau versi non sistem. Karena arsip kita tuh untuk file, menyimpan file itu yang nanti kalau misalkan file mau dipakai gitu kan, atau dipakai bersama, itu pakai drive, mirip Google Drive tapi kita versinya sendiri lokal. Jadi kita tidak mempublikasi. Ya kadang-kadang kan dokumen kerja itu pasti ada dokumen rahasia, jadi tak akan kita publikasi keluar. Tapi antar karyawan yang bekerja atau pegawai bekerja itu bisa saling sharing. Kalau kita namanya DS file kita sebut. Jadi filenya itu disimpan dalam storage-nya ada di server dan itu tidak duplikasi. Dan itulah yang juga menjadi arsip di kita. Jadi kalau kita mau nyari berkas atau apa, kita cari di folder yang udah disusun. Tapi kalau kayak surat menyurat itu sistemnya juga sudah ada arsip tapi versi surat aja. Nah itu nanti dalam menu rekap dan itu udah disortir per tahun. Jadi tahun 2019 bisa dicari filenya, surat-suratnya 2020, 2021. Nah, kalau khusus untuk sistem arsip kita memang belum ada. Tapi yang mengarah ke arsip itu udah banyak. Oke, terima kasih. Pertanyaan ketiga, Pak. Menghasilkan keluaran, Pak. Pertanyaannya, setiap pengolahan pasti akan menghasilkan keluaran. Jadi apakah di sini ada terjadi sistem penghasilan keluaran? Dan biasanya hasil keluaran informasi itu ditampilkan di monitor apa dicetak di kertas? Kalau luaran itu ya contoh kayak surat tadi lah kan, keluarannya adalah yang membentuk surat. Cuman kalau fisiknya kita megang surat, sekarang fisiknya ya suratnya itu dalam bentuk file PDF atau di layar lah yang jelas. Kita tak perlu nyimpan lagi. Terus kalau untuk luaran-luaran yang lain kayak absen misalkan rekapannya kan, itu bentuknya grafik, tabel-tabel, ya semuanya luarannya ada tapi bentuknya seperti itu. Jadi kita ada memang kita nyimpan luaran dalam bentuk
PDF atau di print, tapi itu kalau diperlukan. Jadi rata-rata kita nyimpan semua dalam digital, karena tujuan kita juga untuk digital itu biar itu meminimalisir limbah kertas. Jadi kadang-kadang kan kalau bersurat itu informasi aja kita di dinas sudah bisa menghemat kertas itu sekian rim dalam 1 bulan. Jadi ibaratnya kalau dulu belum ada sistem untuk surat menyurat, kita setiap bulan tuh butuh 2 atau 3 rim kertas di kantor, ya kan, hanya keperluan untuk surat menyurat dan lain-lain. Sekarang keperluannya kan hanya untuk print aja, surat-surat tuh udah bisa diakomodir lewat sistem. Jadi database kita yang harus penuh, yang storage kita yang harus diperbesar. Ya seperti itulah gambarnya. Keluarannya ada tapi bentuknya udah digital semua. Oh, oke Pak, makasih Pak. Yang keempat Pak, interaksi unsur pengelolaan. Pertanyaannya, kalau boleh tahu apakah ada interaksi unsur pengelolaan di sistem kantor ini? Dan kalau boleh tahu juga gimana cara sistem di sini untuk interaksi antar user dan pengolah? Nah itu contoh tadi, kalau antar user itu tadi contoh tadi yang di dinas tadi untuk bersurat kan antar instansi itu. Nah itu kan beda-beda user, beda-beda penggunanya, itu kan saling berinteraksi, mereka saling kirim surat, tapi online. Nah itu kalau mendelivery usernya itu kita di pemerintahan tidak pernah membuat sistem register, karena kita tuh sifatnya bikin layanan, nanti disosialisasi, nanti kita create account defaultnya. Setelah account default kita create, kita kasih ke pengguna, baru nanti pengguna ya bebas lah mengatur password mereka masing-masing. Tapi defaultnya kita buat gitu. Beda kalau kayak di Facebook kan kita bikin sistem user yang register, ada register gitu kan. Nah, itu kita tak bikin kayak gitu. Kita bikin yang memang udah, misalkan ada, kita tahu bahwa di sana ada sekitar 20 pengguna. Ya udah kita create 20 pengguna default semua. Nanti setelah kita sosialisasi, kita distribusi, kita kasih ke mereka ini akun-akun mereka. Setelah itu langsunglah kita serahkan, mereka wajib ganti password. Nah, biar jangan kecolongan. Tujuannya apa? Tujuannya biar nanti mudah pas kita misalkan ada yang lupa password atau yang ada yang mau minta recovery, kita kan punya data, jadi kita bisa cek siapa yang minta, tinggal kita recover. Nah, kayak gitulah. Baik Pak, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi untuk keluaran dari SIM-nya. Contohnya dokumen interaksi. Pertanyaannya itu, apakah instansi dari tempat Bapak bekerja memberikan tanda seperti contohnya tadi e-office, apakah ada tanda udah terbaca atau udah terkirim? Ada. Jadi tandanya sebenarnya ada banyak, cuman yang paling umum itu dipakai itu ada pertama dalam proses, kemudian nanti sudah terkirim, satu lagi sudah dibaca, terakhir sudah di disposisi. Itu kami bedakan masing-masing pakai warna. Kalau dia masih proses itu nggak ada warna apa-apa, warna putih gitu. Terus kalau dia sudah terkirim itu warna hijau, ada centang checklist gitu. Kemudian kalau sudah dibaca ada hijaunya, hijau yang tadi itu hijau pekat, yang udah dibaca itu hijau terang. Nah, beda hijaunya itu. Kemudian nanti sudah disposisi itu artinya yang tadi udah dibaca kan cuma dibaca tuh, eksekusinya apa gitu, ini mau diteruskan kemana atau eksekusi atau tanggapannya apa, itu nanti warna biru. Jadi penandanya masing-masing proses sistem tadi itu ada. Itu contoh. Yang di tempat lain juga ada gitu. Contohnya kalau misalkan pegawai sudah absen, itu nanti tandanya checklist. Kalau dia belum absen, nanti dia merah karena dia terlambat atau dia tidak apa gitu. Ada tandanya semua. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kedua, laporan terjadwal atau rutin. Apakah setiap karyawan diwajibkan untuk melaporkan hasil pekerjaan secara rutin, kayak per minggu atau per bulan gitu, ada nggak? Kalau laporan itu ada banyak, cuman yang selalunya pasti rutin itu yang per bulan. Jadi laporan per bulan. Cuman memang laporan per bulan kita untuk manajemen laporan kita belum ada by system. Jadi ya pegawai buat laporan seperti biasa, buat laporan dia ketik rekap kerjaannya apa, nanti mereka laporan ke atasan. Cuman kadang-kadang menyampaikan laporannya ada juga by system, tergantung kebutuhan. Contohnya nanti
dari laporan yang dari karyawan tadi, dari pegawai tadi kan dikutip tuh, dibuat rekapnya itu kadang-kadang dikirim ke badan kepegawaian. Nah proses itu kami by sistem, jadi nggak perlu lagi kita kayak orang pos antar situ ke kantor, nggak perlu, kita cukup masuk ke sistem, submit, nanti di sana udah ketahuan bahwa ada laporan masuk, mereka tinggal baca gitu. Terima kasih Pak. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya itu, apakah di kantor Bapak ini misalkan ada atasannya meminta laporan secara pada saat hari ini juga laporannya? mendadak itu. Sesekali ada, tapi tidak maksudnya itu tidak sering gitulah. Dan itu pun kalau ada tuh selalunya ada urgent, ada kebutuhan misalkan dari atasannya lagi yang minta mendesak. Batas paling selalu itu nggak hari ini sih, tapi biasanya malam atau mungkin besok pagi itu harus sudah ready. Ada, tapi itu biasanya yang urgent. Kalau reka-reka rutin itu biasanya nggak pernah, karena mereka udah bisa tarik dari sistem. Pak, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir, ini tentang user machine. Apakah di sini sistem SIM ini, sistem informasi manajemen ini ada yang menggunakan sebagian dikerjakan oleh mesin dan sebagian lagi dieksekusi oleh manusia? Ada, di absen itu kita punya 2 layanan. Jadi pertama layanan QR code. Nah itu human atau manusia yang mengeksekusi. Terus ada juga kita bikin otomatis service yang dari mesin itu untuk face. Jadi absennya itu juga pakai face. Nah wajah. Jadi pegawai itu kalau di kantor nanti dia QR code kan, scan kayak peduli lindungi gitu kan. Nah, tapi di kantor sekretariat itu khusus di sekretariat itu pakai wajah face, dan itu kita ada service untuk menarik data itu rutin tiap hari, tiap sore. Asal server hidup ya ada hidup. Jadi kalau nanti putus misalkan kan servisnya, ya paling kita ngecek server ini kenapa, mungkin karena jaringannya putus atau apa, nanti kita restart lagi. Tapi ada, cuman ya hanya sebatas itu. Kalau yang otomatis yang kayak yang lain-lain belum. Nah, sebelumnya kami terima kasih banyak telah bisa meluangkan waktu untuk kami berdiskusi, bertanya kepada Bapak Taufik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Iya, siap. Oke. Baiklah.